Bab keempat. Matahari menghiasi pagi dengan sinar keemasan, menggantikan sinar bintang gemintang yang keperakan. Kais berjalan terburu-buru di sebuah jalan kecil menuju rumah Laila. Sepanjang perjalanan bibirnya tidak pernah berhenti menyenandungkan dengan lembut beberapa lagu indah dari syair-syair terkenal, menggambarkan kekhawatiran yang bergejolak di dalam hatinya. Pagi yang segar mengilhami kekuatan pada Kais untuk mengunjungi kekasihnya. Ia tidak takut pada bahaya atau ancaman keluarga Laila. Hanya satu yang ia inginkan, bertemu dengan Laila. Sembari bersyair, Kais berjalan melintasi kampung dan hutan. Setiap orang yang berjumpa dan mendengar syair-syair yang dinyanyikan seperti merasakan getaran gaib, membuat mereka ikut hanyut dalam duka dan berlinang air mata. Setelah sampai di dekat kampung Laila, ia menjadi bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Untuk beberapa saat ia hanya diam mematung. Sesekali kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan ketika Kais dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia melihat seorang wanita tua yang menggantungkan rantai di leher. Nenek itu mengetuk pintu tiap rumah yang dijumpai untuk memohon sedekah. Majnun atau Kais seperti memperoleh gagasan segar. Buru-buru ia dekati wanita tua itu sambil berkata, "Wahai wanita tua, sudikah engkau menolongku? Maukah engkau meminjamkan rantai di lehermu agar aku dapat meminta sedekah dari dermawan?" Wanita itu memperhatikan Kais, ada rasa tidak percaya, tapi akhirnya nafsu yang lebih berkuasa. "Baiklah anak muda, akan aku pinjamkan rantai ini padamu, tetapi engkau harus memberikan separuh dari uang yang engkau terima. Letakkan rantai ini pada leherku dan ambillah pakaianku," jawab Kais bersemangat. Kemudian Majnun berjalan seperti layaknya pengemis, berkeliling dari satu rumah ke rumah lain sambil berteriak. Baru beberapa langkah berjalan, beberapa bocah datang mendekat memperhatikan gerak-gerik Kais. Kemudian mereka tertawa terbahak-bahak sambil melempari tubuh pecinta itu dengan batu. Anak-anak itu tertawa riang seolah mendapat mainan baru. Sambil melempar batu, mulut mereka berteriak, "Anjing, anjing." Kais tetap berjalan seperti tidak merasakan sakit, meski darah menetes di kening dan dari mata kakinya. Ia tidak peduli pada hinaan yang dilontarkan anak-anak kampung. Ia berjalan tertatih-tatih karena kakinya terluka dan darah mengalir deras. Tanpa terasa Kais telah sampai di dekat rumah Laila. Ia pandangi rumah itu tanpa berkedip, seolah rumah itu adalah berkah yang pantang untuk disia-siakan. Tiba-tiba pandangan Kais beralih ke salah satu sudut rumah. Di sana tampak bayang-bayang Laila. Bukan bayangan, tapi memang Laila. Kedua insan yang hatinya saling terikat akan merasakan getaran jika kekasih hati mereka hadir. Air mata bahagia menetes membasahi janggut Kais. Dengan mengendap-endap ia menyelinap memasuki taman di samping rumah Laila. Jiwanya bergetar hebat, bukan karena takut diketahui oleh para penjaga, namun karena jarak antara dirinya dengan Laila hanya terpisah dinding. Setelah bisa menguasai keadaan, lalu Kais membaca syair, "Duhai, betapa besar bahaya yang menghadang agar dapat berjumpa denganmu. Kukorbankan semua yang aku miliki, kuubah diriku hingga engkau pun tidak mengenaliku. Kuayunkan langkah dengan tetes air mata, dan setelah memasuki perkampunganmu, kubuang semua tanda-tanda yang membuat orang mengenaliku. Kuikat diriku dengan rantai bagai budak belian, berjalan sambil mengadakan tangan, meminta sedekah, dan bocah-bocah itu tidak suka melihatku."
Mereka berkumpul mengelilingiku, menghardik dan melempariku seperti anjing berbahaya. Kini aku datang di dekatmu. Duhai Laila, tak mampu ku tahan air mata yang menetes. Kasihanilah kelemahanku, karena begitu berat penderitaanku. Mendengar syair itu, Laila segera keluar rumah dan melihat seorang meminta-minta di hadapannya. Ia hampir tidak mengenali lelaki itu, tapi saat memperhatikan air mata yang menetes, sadarlah Laila bahwa lelaki yang berdiri di hadapannya adalah Kais. Ia ingin menjerit karena terkejut dan bahagia, namun buru-buru gejolak itu ia tahan karena tidak ingin semua menjadi berantakan. Duhai kekasih Duhai kekasih hatiku, betapa kasihan masa mudamu. Apa sesungguhnya yang telah menimpamu? Mengapa engkau bertelanjang kaki dan menyamar sebagai pengemis? Mengapa engkau menangis? Tanya Laila. Seandainya bukan karena engkau, tak sudi aku mengemis, berjalan telanjang kaki dari pintu ke pintu. Engkau berkata padaku, betapa kasihan masa mudaku. Apakah engkau tidak tahu aku menangis bukan karena menderita, melainkan karena dirimu? Dalam hidup ini aku hanya menginginkan kebaikanmu. Jika seandainya kehidupanku dapat memuliakan dirimu, maka aku rela menyerahkan nyawaku, kata Kais. Ia berhenti sejenak untuk mengatur gejolak dalam jiwanya. Kemudian berkata lagi, duhai kekasih jiwa, pelipur lara, orang-orang mengatakan aku telah gila dan mereka mencemooh hubungan kita. Bagiku semua omongan itu tidak memberi pengaruh apapun selain menambah kecintaan dan kerinduanku padamu. Walaupun engkau jauh, namun kasih sayangku tidak berubah dan tidak akan pernah berubah walau jasadku telah bersatu dengan tanah. Kais tidak mampu lagi meneruskan kata-katanya, seolah kata-kata yang dia ucapkan telah mengganggu kesucian pertemuan mereka. Walau diam, namun batin Kais merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Ia bersyukur pada langit yang telah memberi setetes air di kala kehausan, yang telah menampakkan Laila saat jiwanya diambang kematian. Kala itu Laila terlihat begitu cantik dan anggun. Mendung pun tidak akan sanggup untuk menutupi atau menyembunyikan wajah cantik itu dari penglihatan Kais. Dalam keharuman Laila tampak seperti kesegaran udara pagi hari, hingga Kais tidak kuasa menahan gejolak perasaan dalam jiwa. Tampak sekali perbedaan antara dirinya dengan Laila. Laila terlihat seperti sekuntum mawar merah yang sedang mekar, dan dia kehilangan berjuta kata cinta yang ingin diucapkan. Laila tidak terlihat seperti gadis, melainkan bidadari yang lembut dan halus. Sedang Kais merasa dirinya seperti batang kayu yang habis terbakar. Rambut Laila yang hitam bergelombang tertata rapi, sementara dirinya sendiri kumal dan berantakan. Tetapi semua perbedaan itu tidak membuat Kais berkecil hati. Ia tidak peduli pada semua gemerlap duniawi, hanya cinta yang ingin ia cercap dan rasakan. Demi cinta ia rela menjalani kehidupan dengan tubuh yang lemah termakan oleh kesedihan. Kedua insan yang jiwa mereka telah diserahkan satu sama lain hanya bisa saling menatap sementara mulut mereka terkunci. Memang apalah guna kata-kata sebagai cinta tidak hadir, sebab cinta tidak hadir dalam kata-kata, melainkan akan muncul dari sumbernya yang jernih dalam jiwa dan menjelma menjadi cahaya. Mata mereka mengungkapkan betapa rasa rindu telah menyelimuti hari-hari yang telah berlalu. Kedua insan yang sudah tidak lagi memiliki keinginan selain untuk membahagiakan kekasihnya merasakan kenikmatan yang tak terhingga. Keduanya berharap waktu tak pernah bergeser sedikit pun, hingga mereka dapat merasakan kebahagiaan itu selama mungkin.
Namun Tuhan belum mengizinkan mereka untuk bertemu. Langit masih ingin menguji kedua pecinta itu. Seorang penjaga yang sedang bertugas melihat Kais berada di taman di rumah. Di rumah penjaga itu juga di rumah. Seorang penjaga yang sedang bertugas melihat Kais berada di taman di rumah. Penjaga itu juga melihat Laila lepas dari sangkar emas yang diciptakan keluarganya untuk menemui lelaki dekil dan tak waras. Majnun pun melihat ada orang yang memperhatikan tingkah laku mereka. Akhirnya walau dengan berat hati, Kais segera berlari meninggalkan rumah Laila. Ia takut kehadirannya akan mencelakakan gadis itu. Ia berlari sifat kuping menuju Sahara, membawa sejumput kebahagiaan yang baru ia terima. Sejak peristiwa itu, bayangan Laila tidak pernah lepas dari ingatan. Ia menjadi ilham dari syair-syair yang digubah oleh Kais. Melalui syair itu pula bayangan Laila hadir seolah mereka sedang berhadapan. Dan tanpa sadar Kais sering berbicara sendiri. Perilaku ganjil itu akhirnya menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang kebetulan berpapasan dengan Kais dan melihat perangai pemuda itu. Ada yang merasa kasihan, namun ada juga yang memandang dengan perasaan jijik. Namun Kais tidak memperdulikan penilaian orang atas dirinya. Ia terus berjalan, bersyair dan berbicara memuji kecantikan Laila. Kais juga tidak peduli pada anak-anak kecil sering mengikuti langkah dan menirukan tingkah lakunya. Lama-kelamaan mereka lupa akan nama Kais. Mereka hanya mengenal lelaki itu sebagai Majnun si gila. Suatu ketika Kais bertemu dengan teman-temannya. Ia mengabarkan penderitaan yang tak pernah berhenti menyiksa. Mereka berusaha menghibur Majnun dengan nasihat-nasihat yang baik, namun semua itu tidak mampu mengubah keadaan. Majnun tetap saja menderita dalam cinta. Hanya angin malam yang ikut bersedih mendengar rintihannya. Tak urung tabiat Kais menjadikan Syed Omri bersedih. Dengan cinta kasih nan tulus seorang ayah, Syed Omri berusaha mengobati kesedihan putranya dengan memberi nasihat dan menghiburnya. Namun semua nasihat itu tidak digubris saat hati telah terpikat oleh cinta. Semua kata-kata akan kehilangan makna. Majnun hanya menangis saat Syed Omri menasehati. Syed Omri itu bapake. Wahai, sejak kapankah kebijaksanaan dapat mengendalikan jiwa yang sedang dilanda asmara? Syed Omri menjadi putus asa, kemudian menemui istrinya. Lelaki tua itu berpikir biasanya ibu lebih peka dan bisa menebak apa yang sedang berkecamuk dalam hati anaknya. Dan di dunia ini banyak orang bisa berbohong pada ibunya, namun sang ibu tidak akan pernah bisa berbohong. Namun Sang ibu tidak akan pernah bisa dibohongi. Bagi seorang anak, ibu adalah taman surgawi. Keteduhan dan kelembutan perasaan ibu sanggup meredakan badai. Sebaliknya, kemarahan ibu adalah badai yang teramat dahsyat. Mendengar pertanyaan suaminya, sang istri dengan lidah gemetar menjawab, "Begitulah suratan tangan. Saat mata melihat pesona seorang ratu nan cantik rupawan tiada banding, dan hati dipenuhi cinta. Bila sang ratu itu air, maka ia berhasrat untuk meminumnya. Bila gadis Jika sang pujangga adalah udara, maka ia sangat ingin menghirupnya. Bila gadis idamannya adalah pantai, tentu ia ingin segera berlabuh. Wahai suamiku, hati putra kita telah terpikat oleh ratu dari para gadis Arab.
Cinta telah membuatnya buta hingga semua wejangan tidak bisa masuk ke telinga. Ia memang gila, tetapi gila karena cinta. Bila engkau ingin ia sembuh dan tidak berperilaku ganjil, maka hanya ada satu cara, seperti api yang akan menyala bila ada minyak, seperti dedaunan akan bergoyang bila tertiup angin. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang ayah yang budiman. Satukan mereka dalam ikatan cinta. Hanya dengan jalan itu kegilaannya akan terobati. Kata-kata istrinya itu melegakan hati dan menenteramkan pikiran Syed Omri. Segera dia mengambil keputusan untuk meminang Laila. Tak perlu lagi bertanya pada langit kapan hujan akan datang, bila mendung tebal telah menggantung di pelupuk mata. Tanpa perlu bertanya lagi pada Majnun, Syed Omri segera menyiapkan kafilah untuk berangkat ke Nejem. Para tetua kabilah dan pemuda yang gagah perkasa ikut serta dalam kafilah tersebut. Masing-masing dari mereka menunggangi kuda-kuda pilihan, dan tiap kuda membawa serta karung berisi emas dan mutiara. Lelaki tua itu berpikir, mana mungkin Kumbang tak tertarik pada Putik, atau adakah singa yang tak tertarik pada daging. Tiap orang tua gadis selalu silau dengan harta pinangan, dan bagi Syed Omri dibanding putra tunggalnya, harta dunia tidaklah berharga. Sesampai di lembah Najem, Syed Omri ditemui oleh ayah Laila dengan beberapa pemuda. Bani Qotibiyah sudah mendengar kabar kemasyhuran nama Syed Omri sebagai ketua kabilah Bani Amir yang disegani. Karena itu mereka mempersiapkan penyambutan yang baik agar tidak menyinggung kehormatan Bani Amir. Syed Omri dipersilahkan duduk di dalam rumah dengan hamparan permadani sutera dan berbagai hidangan segar telah disiapkan. Setelah cukup berbasa-basi, sang tuan rumah mengawali pembicaraan. Angin apa yang membawa tuan kemari dengan membawa kuda-kuda pilihan dan rombongan yang gagah perkasa? Bila diperkenankan, izinkan saya bertanya, apakah yang dapat kami lakukan untuk membantu hajat tuan-tuan? Setiap penyakit ada obatnya, dan setiap masalah pasti ada sebabnya. Karena itu katakan kepada kami maksud kedatangan tuan, karena kabilah kami akan menyambut dengan sukacita setiap tamu yang membawa kedamaian. Namun juga tidak akan sungkan mencabut pedang bila ada yang ingin mengusik ketenangan kami, kata ayah Laila. Wahai Walau diucapkan dengan nada rendah dan halus, namun ada kesan keangkuhan yang menyinggung kehormatan Syed Omri. Tetapi dengan tenang, orang tua yang sedang bersedih itu menjawab, aku datang kemari sebagai sahabat, bahkan menawarkan tali pengikat yang abadi di antara kabilah kami dan kabilah tuan. Kemudian ayah Majnun melanjutkan, jiwa putraku sedang kehausan, sedang putrimu nan cantik bagai mata air. Maka air yang jernih dan bersih selalu menyejukkan hati yang kehausan. Cahaya anak gadismu telah menyilaukan mata putraku. Ibarat bumi yang gersang, putraku sangat menantikan curahan hujan dari putri tuan nan rupawan. Karena hujan dapat menghidupkan pohon jiwanya yang layu dengan hujan bunga dan bersemi dan memancarkan harum semerbak mewangi. Dengan hujan bunga dapat bersemi dan memancarkan harum semerbak mewangi. Wahai Tuan yang budiman, manusia dihormati karena kebajikannya. Karena itu kami menawarkan pada Tuan tali ikatan persaudaraan yang kokoh dan abadi. Kami berhasrat meminang belahan hati Tuan karena putraku telah terpikat dengan putrimu. Dengan segala kerendahan hati aku datang bertandang ditemani para tetua kabilah dengan satu tujuan, yaitu menuruti keinginan bodoh
anak kami meminang anak tuan. Perlu tuan ketahui, kabilah kami Amir adalah kabilah yang kuat perkasa, mempunyai banyak pengikut dan dilimpahi kekayaan yang dapat menjamin kebahagiaan 7 turunan. Dan di kabilah Bani Amir tidak ada yang lebih mulia serta lebih bermartabat selain diriku. Putraku telah tersihir oleh kecantikan paras putri yang menjadi cahaya malam. Karena itu sebagai orang tua tiada amalan yang lebih bijak kecuali menuruti kata hati remajanya. Kami memohon agar Tuan sudih mengabulkan permintaan kami untuk mempersatukan keluarga kita. Sebutkanlah mahar yang Tuan kehendaki, kami akan dengan senang hati menyediakan. Kami membeli dan Tuan adalah penjual. Kami pembeli dan Tuan adalah penjual. Jualah permata yang membuat iri alam semesta itu dengan harga yang Tuan kehendaki. Pasti akan kami penuhi. Kami yakin Tuan adalah orang yang arif lagi bijak. Dan orang arif tentu tidak akan membuang tawaran yang sangat berharga. Kami menunggu jawaban Tuan, kata Syed Omri menyudahi pinangannya. Ayah Laila adalah orang yang keras pendirian. Kata-kata Syed Omri menyinggung harga dirinya. Lalu ia menjawab dengan meninggikan suara, jodoh manusia tidak tergantung pada kehendak kita, tapi pada surga, tempat semua kekuatan, kebenaran dan kejujuran diberikan. Kita hanya bisa berencana dan mengemukakan alasan, namun suratan takdirlah yang menentukan. Tawaran baik berupa persahabatan yang engkau sampaikan sungguh enak didengar telinga, bahkan bagi orang lain akan terdengar menyejukkan hati. Namun sesungguhnya kata-kata itu bagai tali yang menyeret kami mendekati bara api. Memang secara lahir anak Tuan gagah dan tampan bagai rembulan, namun penyakit yang ia derita tidak mungkin dapat disembunyikan. Tuan tidak dapat membohongi atau menutup-nutupi kenyataan ini. Dan maaf, beribu maaf, sebaiknya lupakanlah apa yang telah Tuan ucapkan. Apalah guna berangan-angan jika hanya akan menyesatkan akal dan pikiran. Wahai Tuan, kami memahami bahwa kegilaan bukanlah dosa ataupun kejahatan. Namun siapakah orang yang mau berkumpul bersama orang gila? Orang tua manakah yang merelakan anak gadisnya bersanding dengan pemuda gila? Sungguh menyerah pada musuh yang bengis lebih baik bagi kami daripada bergabung dengan orang gila. Demi Allah saya tidak menginginkan orang-orang Arab berbicara. Demi Allah saya tidak menginginkan orang-orang Arab berbicara. Saya mengawinkan putriku dengan pemuda gila. Tuan pasti tahu bagaimana tajam dan berbisanya lidah orang Arab itu. Menurut kami ada baiknya jika Tuan berusaha terlebih dahulu untuk mencari obat agar penyakit putra Tuan dapat disembuhkan. Usahakanlah agar pikirannya kembali pulih dan tetaplah berdoa memohon kebaikan surga sebelum keajaiban itu terjadi. Tak perlu Tuan bersusah payah datang kemari dan menggangguku dengan kesia-siaan ini. Mendengar kata-kata ayah Laila, Syed Omri merasa seperti ditampar dan dilempar kotoran ke wajahnya. Ia menjadi malu dan sakit hati. Belum pernah ada seorang pun yang berani menegakkan kepala di hadapannya, dan sekarang seorang kepala kabilah dari marga rendah berani menolak tawarannya. Syed Omri, kepala kabilah Bani Amir yang disegani itu tampak memikul beban demikian berat, laksana prajurit yang tertawan oleh musuh. Tiada lagi gairah dan semangat, redup pula cahaya di matanya. Duduk berlama-lama di tempat seperti itu hanya akan membuat tubuhnya hangus terbakar karena malu dan menahan marah. Maka tanpa berbasa-basi
menghabiskan waktu lebih lama lagi, Said Omri meninggalkan rumah Laila, membawa perasaan marah dan tersinggung. Duhai, adakah penawar yang paling mujarab untuk hati dan pikiran yang telah rusak karena kecewa? Apakah kekuatan sihir dan kepandaian manusia dapat memperbaiki harapan yang kandas? Walau mereka telah berusaha dengan segala daya dan segala daya yang ada, orang cerdik pasti telah dikumpulkan. Ramuan pemikat dan mantra cinta telah dibacakan untuk mengambil hati pengantin wanita dan melunakkan hati ayahandanya agar menjadi lembut laksana belas kasih dari surga. Namun semua sia-sia, apalagi yang dapat dilakukan jika mereka meminta emas dan permata satu bukit. Tentulah Bani Amir sanggup menyediakan. Andai mereka menentukan mahar beratus-ratus atau bahkan beribu ekor kuda, bukanlah suatu halangan bagi Bani Amir yang kaya raya untuk menghadiahkan. Tetapi mereka tidak meminta sesuatu pun, jadi apa yang harus diberikan? Setelah upaya meminang Laila hanya membuahkan hasil yang menyakitkan hati, akhirnya Said Omri berusaha merayu dan membujuk Majnun agar melupakan gadis pujaannya. Karena pantang bagi Said Omri menelan ludah kembali, aib baginya jika harus merengek dan memohon belas kasihan pada orang yang pernah menolak lamarannya. Dengan suara yang letih karena menanggung beban berat, Said Omri berkata pada Majnun, "Wahai putraku tersayang, cahaya mata pelipur duka, engkau telah dilenakan dengan cinta buta hingga tidak mampu memandang lagi martabat dan kedudukan. Gadis yang engkau cintai itu tidaklah sepadan dengan kita dalam hal nasab, kehormatan dan kekayaan. Cobalah engkau tengok gadis-gadis di kabilah kita. Mereka masih muda, menarik dan menyenangkan hati. Engkau adalah seorang pangeran dari keturunan terhormat. Pesona wajahmu akan menarik hati gadis-gadis cantik di kabilah ini, bahkan akan membuat cemburu para bidadari surga. Jadi mengapa engkau mencari gadis bermartabat rendah dan tidak sepadan kedudukan? Tidakkah engkau lihat gadis-gadis kabilah kita? Kulihat mereka halus dan putih seperti susu. Mereka memiliki bibir yang lembut seperti kilau batu rubi, manis seperti madu, dan kata-kata mereka mengalir seperti musik lembut yang memperindah musim semi. Tubuh mereka terbalut kemewahan sutera dan halus, dihiasi dengan emas dan permata. Mereka seperti cahaya sempurna dari mimpi pecinta. Lalu mengapa dengan semua anugerah itu engkau mencari orang lain dari keluarga bermartabat rendah dan tak jelas nasab keturunannya? Hilangkan semua pikiran yang tidak sesuai dengan adat kita, anakku, dan campakkanlah Laila dari hatimu. Bukan hanya Said Omri, teman-teman Majnun pun tak jemu-jemu memberi petuah agar ia melupakan Laila. Namun adakah obat mujarab untuk penyakit cinta? Siapakah tabib yang mampu mengobati luka hati karena rindu? Mampukah cahaya menerobos kegelapan gua? Tidak. Tidak ada kata-kata yang mampu mengubah jiwa Majnun agar berpaling dari Laila. Begitu banyak nasihat yang disampaikan dan semua itu justru semakin memperkental cinta Majnun pada Laila. Dan ia melihat tiada lagi yang dapat diharapkan bersama orang tua dan kerabat. Majnun merasa rumah itu sekarang bukan tempat tinggalnya. Orang-orang yang mengelilinginya bukanlah karib kerabat atau sanak saudara. Ia menjadi sesak napas, tidak tahan berlama-lama lagi dalam lingkaran api itu. Dan tiba-tiba ia mengangkat tangan, merobek-robek pakaian dan mencampakkan ke tanah. Dengan amarah yang meluap ia pergi di kegelapan. Majnun pergi ke padang belantara, tempat hidup segala binatang liar dan berbisa. Di sana ia menangis sedu sendan, air matanya bercucuran, seluruh jiwanya seolah terbakar, terbakar
Terbakar karena api cinta, terbakar oleh ketakberdayaan. Mulutnya tak henti menyebut nama sang kekasih, seperti mantra yang dapat mengurangi rasa sakit. Laila, Laila, suara itu menggema seperti lolong kematian. Majnun mengucapkan selamat tinggal pada kawan dan keluarganya. Ia berkelana tanpa arah dengan pakaian compang-camping dan tidak beralas kaki melawan panasnya gurun. Saat kenangan pada Laila, kekasihnya datang menyentuh benak. Ia menggumamkan syair. Kerabat dan handai tauladan mencelaku karena aku telah dimabukkan oleh kecantikan Laila. Ayah, putra-putra, paman, dan bibi mencela dan menghardik diriku. Mereka tidak mampu membedakan cinta dengan hawa nafsu. Mereka tidak mampu membedakan cinta dengan hawa nafsu. Nafsu mengatakan pada mereka, keluarga kami berseteru. Mereka tidak tahu dalam cinta tidak ada seteru atau sahabat. Cinta hanya mengenal kasih sayang. Ku bertanya dalam kalbu, ada apakah gerangan? Keluarga Laila tak akan menjual anak gadisnya berapapun harga yang ditawarkan, dan keluargaku tak hendak membeli. Semoga Allah menakdirkan kebaikan bagi kami. Dengan kerinduan mendalam yang selalu aku simpan, semoga kelak kami dipertemukan. Tidakkah mereka mengetahui kini jiwaku telah terbagi, satu belahan adalah diriku, sedang yang lain telah kuisi untuknya. Tiada bersisa selain untuk kami. Wahai burung-burung merpati yang terbang di angkasa, wahai negeri Irak yang damai, tolonglah aku. Sembuhkanlah rasa gundah gulana yang membuat kalbu tersiksa. Dengarkanlah tangisanku, suara batinku, duhai mereka menyampaikan kabar buruk Laila sakit karena guna-guna. Mereka tidak tahu sesungguhnya akulah tabib yang ia perlukan. Akulah yang mampu mengobati penyakitnya. Waktu terus berlalu, usai usia semakin menua, namun jiwaku yang telah terbakar rindu belum sembuh juga. Bahkan semakin parah, bila kami ditakdirkan berjumpa, akan ku gandeng lengannya. Berjalan bertelanjang kaki menuju kesunyian sambil memanjatkan doa-doa pujian pada Allah. Ya Rob, telah kau jadikan Laila angan-angan dan harapanku. Hiburlah diriku dengan cahaya matanya, seperti kau hiasi dia untukku. Atau buatlah dia membenciku, dan keluarganya dengki padaku. Sedang aku akan tetap mencintainya, meski banyak nian aral melintang. Mereka mencela dan menghina diriku dan mengatakan aku hilang ingatan. Sedang Laila sering berdiam diri mengawasi bintang menanti kedatanganku. Aduhai, betapa mengherankan. Orang-orang mencela cinta dan menganggapnya sebagai penyakit yang meluluh lantakkan dinding ketabahan. Aku berseru pada singgasana langit, berilah kami kebahagiaan dalam cinta. Singkaplah tirai derita yang selalu membelenggu kalbu. Bagaimana mungkin aku tidak gila bila melihat gadis permata indah yang wajahnya bak mentari pagi bersinar cerah, menggapai balik bukit, memecah kegelapan malam. Keluargaku berkata, "Mengapakah hatimu wahai Majnun? Mengapa engkau mencintai gadis sedang engkau tidak melihat harapan untuk bersanding dengannya?" Cinta, kasih, dan sayang telah menyatu, mengalir bersama aliran darah di tubuhku. Cinta bukanlah harapan atau ratapan, wahai tiada harapan.
aku akan tetap mencintai. Walau tiada harapan, aku akan tetap mencintai Laila. Sungguh beruntung orang yang memiliki kekasih yang menjadi karib dalam suka maupun duka, karena Allah akan menghilangkan dari kalbu rasa sedih, karena Allah akan menghilangkan dari kalbu rasa sedih, bingung dan cemas. Aku tak mampu melepas diri dari jeratan tali kasih asmara, karena surga menciptakan cinta untukku dan aku tidak mampu menolaknya. Sampaikan salamku kepada Laila. Wahai angin malam, katakan aku akan tetap menunggu hingga ajal datang menjelang. Laila, Laila. Suara itu menggema melalui belukar dan hutan. Tubuh dan wajah Majnun yang dulu bak bulan purnama dengan keharuman bunga lili kini terbalut debu. Semakin lama tubuh itu pun semakin kurus bagai ranting-ranting pepohonan. Bila lalat berjalan, Majnun akan duduk atau berbaring di padang pasir yang tak bertuan, jauh dari sahabat dan keluarga. Di sana ia merintih dan menangis. Rumahku telah menjadi bara api bagi jiwaku, tetapi wahai Laila, aku akan senantiasa berada di sisimu. Semoga kasih sayang Tuhan dilimpahkan padamu, wahai pecinta yang malang. Kerabatku menganggap aku telah mempermalukan mereka. Teman-temanku pun gemetar jika mendengar namaku. Duhai cawan anggur yang berada di genggamanku itu telah jatuh, hancur berkeping-keping. Telah kutinggalkan sanak kerabat dan orang tua, sedang kekasihku jauh dari pandangan. Namun aku tidak akan menyerah walau kesulitan demi kesulitan mendera. Orang yang tidak pernah merasakan kesengsaraan tidak akan menikmati kesenangan, dan orang yang tidak pernah dihimpit kesedihan, mereka tidak akan dapat memahami hati yang sedang merana. Kekuatan manusia ada batasnya. Sekuat-kuat matahari bersinar, toh ia pasti akan tenggelam digantikan oleh bintang gemintang. Demikian pula Majnun, walau jiwanya ingin terus berkelana, namun tubuhnya tak lagi memiliki kekuatan, kakinya tak lagi berdaya. Ia jatuh tersungkur ke tanah dengan air mata berlinang. Tubuhnya terkulai lemas, tak sadarkan diri di tengah belantara. Kalau bukan karena keajaiban, tentulah binatang-binatang buas yang berkeliaran akan mencapik-capik tubuhnya. Rajah dan mantra apakah yang dimiliki Majnun hingga ular dan singa seperti tak punya nyali untuk mendekati tubuh yang sudah lemah hampir mati. Benar-benar keadaan yang ganjil. Kekuasaan Allah begitu luar biasa dan tak terduga. Tubuh Majnun yang sudah tak berdaya itu tidak disentuh oleh binatang-binatang liar. Bahkan semut pun enggan mendekat. Mungkin binatang-binatang yang bernaluri tajam itu melihat pancaran cahaya cinta dari jiwa Majnun hingga mereka tak sampai hati untuk menyakiti. Duhai alangkah membingungkan, binatang liar enggan menyakiti pecinta, tapi mengapakah manusia justru menyiksanya? Kepergian Majnun membuat Syed Omri gelisah. Lelaki tua itu begitu mencemaskan nasib putranya. Pukulan kesedihan yang bertubi-tubi membuat lelaki itu tampak semakin tua. Kerut merut di wajahnya semakin tebal. Tubuhnya tampak kurus dan lemah, dan wajahnya tidak lagi bersinar, seperti sudah kehilangan semangat. Sejak Majnun pergi, ia menjadi susah tidur dan tak nafsu makan. Hanya Majnun yang ia pikirkan, hanya putra semata wayang itulah yang ia nantikan. Tetapi mengapa putra kesayangannya itu belum juga mau kembali? Apakah kata-katanya telah melukai hati Kais? Setelah menunggu beberapa hari dan ternyata Majnun tidak juga kembali, akhirnya Syed Omri mengutus beberapa pemuda Bani Amir untuk mencari tahu keberadaannya dan membawa pulang Majnun. Carilah Kais ke seluruh sudut, temukan ia dan bawalah ke hadapanku, ujarnya sedih.
Utusan itu pergi ke sana kemari mencari di manakah gerangan Majnun. Bukit ia daki dan lembah ia turuni, padang pasir dan hutan belantara ia arungi. Siang malam mereka berjalan tanpa mengenal rasa lelah, hingga mereka menemukan sosok tubuh yang kurus kering dan wajahnya pucat tergeletak di tanah. Hampir saja mereka tidak lagi mengenali bahwa lelaki itu adalah Kais, sahabat mereka. Setelah diamati, barulah mereka yakin lelaki itu adalah Majnun, serta merta mereka membawanya pulang. Sambil memanggul Majnun, salah seorang dari mereka berkata, ayah dan kerabatnya telah berusaha sekuat tenaga untuk menghibur dan menghentikan rintihannya. Tangis Kais adalah sembilu di hati yang membuat mereka bersedih. Duhai alangkah cepat waktu berputar dan betapa cepat nasib berganti. Masih terang dalam ingatan bagaimana Set Omri meratap dan memohon dengan linangan air mata pada Allah agar dikaruniai seorang putra. Dan ketika langit memberinya seorang bayi, betapa girang Set Omri, seolah kebahagiaan surgawi diturunkan padanya. Namun sekarang harapan itu telah padam. Hati mereka hancur binasa melihat putra kesayangan yang diimpikan sepanjang petang dan dibelai sayang dan dibelai sayang sepanjang siang menderita seperti ini. Lalu kawannya menimpali. Kasihan Kais yang malang, ia ingin mencelakakan dirinya dengan menjatuhkan tubuhnya dari ketinggian bukit. Tidak berlebihan bila ku katakan cinta itu membunuh. Ia merenggut nyawa dan mengharu biru perasaan manusia. Kais telah berlutut dan tunduk pada cinta. Jalan cinta yang ia lalui amat melelahkan. Siapakah yang tahan menghadapi derita karena asmara? Asmara datang pada kita sembari menyuguhkan secawang anggur kematian yang akan membawa jiwa pecinta ke liang lahat. Set Omri yang sedang duduk dengan gelisah menunggu para utusan datang menjadi girang saat melihat rombongan mereka telah kembali. Tapi aduh celaka, siapa itu yang dipanggul? Adakah dia manusia atau jasad tanpa nyawa? Rasa was-was menyergap. Tapi Set Omri berusaha bertahan, ingin melihat keadaan sebenarnya. Kemudian Majnun dibawa ke hadapan Set Omri. Lelaki itu segera memeluk putranya yang lemah. Demikian pula Majnun, ia bersujud pada orang tuanya dengan air mata berlinang. Ampun dan maaf ayahanda yang terbentang luas sangat ananda. Ampun dan maaf ayahanda yang terbentang luas sangat ananda harapkan. Bukan niat hati untuk menyusahkan ayah. Namun kesedihan dalam hatiku tak ingin menjelma menjadi kebahagiaan, ujar Majnun. Siapakah orang tua yang tega melihat anaknya menderita? Sebuas-buasnya ia tidak akan diam dengan senang melihat ia tidak akan diam dengan tenang melihat anaknya terancam bahaya. Set Omri memutuskan untuk menyembuhkan penyakit putranya. Ia berikhtiar dengan mengundang para tabib tersohor dari berbagai negeri dengan berbagai cara dan bentuk pengorbanan dan bentuk pengobatan. Tak luput pula ia bersedekah pada fakir miskin dan anak yatim. Namun semua ikhtiar itu tidak juga membawa hasil karena Majnun tidak sakit. Seperti galibnya penyakit badan. Mengetahui bahwa tabib dengan jamu serta obatnya tidak mampu menyembuhkan, maka tetua kabilah dan para cerdik cendekia menasihati Set Omri yang sudah putus asa agar membawa Kais ziarah ke Makkah, berdoa di Ka'bah. Ya, bukankah Ka'bah adalah tempat suci di mana Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memanjatkan doa di sana. Juga ada air zam-zam yang penuh berkah dan bisa menjadi obat dari segala penyakit. Kebetulan saat itu adalah bulan Zulhijjah, bulan haji. Pada bulan haji di Makkah berkumpul pedagang, kepala suku dan orang-orang bijaksana. Mereka berdoa dan memuji pada Zat yang Maha Suci. Beribu-ribu orang berkumpul di Ka'bah yang agung, memuji kebesaran Tuhan dan memohon berkah. Syed Omri menuruti nasihat mereka untuk menunaikan haji, memohon rahmat, ampunan dan kebaikan yang maha mendengar dan maha menyembuhkan, agar putra kesayangannya memperoleh kesembuhan. Lelaki tua itu segera menyiapkan unta-unta pilihan. Di tiap leher unta diberi lonceng, di punggungnya dilekati tas berisi dinar dan dirham. Sementara Majnun yang lemah, pucat dan tidak sadarkan diri didudukkan di punggung unta. Siapapun yang melihat keadaan pemuda teruna itu akan memalingkan muka karena tidak tega, dan mereka pasti akan memohon pada langit agar menurunkan mukjizat yang dapat meringankan bebannya. Mereka memacu unta agar secepat mungkin sampai di Makkah, dan di setiap wilayah yang mereka lewati kafilah Syed Omri mengambil dinar dan dirham dari kantong-kantong di punggung unta untuk dibagikan pada orang-orang miskin. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, akhirnya dari kejauhan mereka melihat menara yang berkilap, tanda kota Makkah yang bersinar telah dekat. Kota Makkah adalah tempat berziarah suci, tempat semua orang memohon berkah dan ampunan serta memanjatkan doa untuk keselamatan. Ketika memasuki kota Makkah, Syed Omri menitikkan air mata pengharapan. Semoga ikhtiarnya kali ini membuahkan hasil. Sesampai di Masjidil Haram, di dinding Ka'bah, sang ayah berdoa, semoga berkah surga selalu tercurah padaku dan putraku. Wahai Zat yang agung, yang disembah oleh seru sekalian manusia, aku berdoa padamu, sembuhkanlah kegilaan yang menimpa putraku. Selamatkan dia dari ikatan cinta yang telah menyiksanya. Kemudian sang ayah berkata pada Kais, wahai Kais, memohonlah pada kekuasaan Allah. Katakanlah, ya Allah, lepaskan aku dari Laila dan cintanya. Kais diam sejenak, kemudian maju satu langkah seperti ingin menuruti perintah ayahnya. Kemudian ia menengadahkan tangan dan berdoa, aku teringat akan dikau Laila saat para jamaah haji sibuk berzikir di kota Mekah. Di dinding Ka'bah mereka kusuk berdoa, sedang kalbuku tertuju kepadamu. Ya Rahman, aku bertaubat kepadamu dari dosa-dosa yang telah kulakukan, dari apa yang telah kukerjakan, dan dari dosa-dosa yang selalu datang bermunculan. Aku mencintai Laila, namun aral menghalangiku untuk datang bertandang. Aku menyayanginya dan tidak bisa berpaling dari selain dia. Bagaimana bisa aku berpaling sedang hatiku telah tergadaikan? Aku bertaubat kepadamu Ilahi, karena aku akan kembali kepadamu juga. Ya Allah Tuhanku, anugerahkanlah Laila padaku, dekatkanlah ia padaku. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau mempunyai anugerah dan ampunan. Jadikanlah kaum pecinta dalam keadaan afiat malam ini, yaitu dia yang terus mengingat cintaku saat orang lain terlelap tidur. Dia yang jatuh tertelungkup mencium bumi dan berdoa padamu untuk kebahagiaanku. Ya Allah, janganlah Engkau rampas cintaku padanya. Aku memohon rahmat-Mu, ya Tuhan yang maha penyayang lagi pengasih. Di rumah-Mu ini aku memohon untuk Laila.
Engkaulah yang maha menentukan. Ya Allah, jika engkau anugerahkan Laila untukku, maka engkau akan melihat seorang hamba bertaubat yang tidak akan mampu dilakukan oleh hambamu yang lain. Ya Allah yang maha kasih, aku akan terhibur jika ia berada di dekatku. Namun mengapa orang-orang mencela dan merendahkannya? Mereka memintaku untuk bertaubat, namun aku tidak mau karena mencintai Laila bukanlah kesalahan atau dosa. Satu-satunya hajat hidup yang aku miliki adalah bertemu dengan Laila. Tidak ada kebahagiaan selain itu. Duhai jiwa nan merindu, aku datang ke rumah Allah untuk mengharap kebaikanmu, memohon agar Tuhan berkenan mempertemukan engkau dan aku. Wahai jiwaku, bersabarlah. Demi Allah, engkau bukanlah jiwa yang pertama kali kehilangan kekasihnya. Ya Allah, tolonglah diriku ini. Kasihanilah daku yang tak berdaya, hidup bagai narapidana di dalam penjara asmara. Hati Said Omri seperti disayat duri mendengar doa Majnun. Ia merasa sia-sia semua ikhtiar yang telah dilakukan. Jiwa dan cinta anaknya pada Laila tidak bergeming, tetapi sebagai orang tua ia masih ingin berbuat yang terbaik. Kemudian Said Omri mengajak Majnun ke Mina untuk melempar jumroh. Mina adalah tempat yang harus dikunjungi para tamu Allah. Di sana para jamaah haji melempari tugu sebagai bentuk penolakan terhadap godaan setan seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail saat mengusir setan yang akan menggoda. Ketika sedang berada di Mina, Majnun mendengar seseorang berteriak dari kemah, "Wahai Laila!" Demi mendengar nama kekasihnya disebut, bergetarlah tubuh Majnun. Hatinya risau dan pikirannya kacau hingga jatuh tak sadarkan diri. Demi mendengar nama kekasihnya disebut, bergetarlah tubuh Majnun. Hatinya risau dan pikirannya kacau hingga jatuh tak sadarkan diri. Kaumnya berkumpul mengerumuninya, sedang sang ayah hanya bisa menangis merasa sedih atas keadaan Majnun. Setelah Kais sadar, ia pun mengucapkan bait-bait syair. Seseorang memanggil-manggil namamu saat kami berada di lereng Bukit Mina. Mendengar namamu terguncanglah hatiku karena sedih. Duhai lelaki itu tidak mengetahui betapa suci namamu. Mengapakah ia memanggil nama Laila dengan seenaknya? Apakah ia tidak tahu dengan menyebut namamu berarti ia menerbangkan seekor burung yang telah bersarang di hatiku? Ia memanggil nama Laila, semoga Allah membukakan kedua matanya untuk melihat betapa pesonamu tak mampu dibayangkan. Setelah mengucapkan syair itu, tubuh Majnun semakin bertambah lemah. Ia menatap wajah ayahnya dan tersenyum sambil berkata, "Hatiku telah terikat oleh mantra keindahan dan cinta tidak dapat dihancurkan. Izinkan jiwaku berpisah dengan diriku dan menyatu dengan jiwanya yang telah menjadi napasku. Duhai ayahanda, mengapa engkau berharap aku menghilangkan cinta tulus yang ada di lubuk hati? Meskipun aku terbakar seperti lilin, aku tidak akan kecewa. Biarkan aku menuruti panggilan jiwa, meskipun cinta telah membelenggu dan memberi pakaian duri padaku. Wahai ayahku, cinta adalah rahmat dari surga dan menjadi berkah bagi jiwa. Karena langit yang menuntunku, maka cintaku pada Laila terus dan suci. Cinta yang melahirkan angan-angan serta nafsu adalah cinta yang bersumber dari bumi. Cinta seperti itu akan mudah berubah jika apa yang diangan-angankan tidak sesuai dengan kenyataan. Cintaku pada Laila tidak bersumber dari bumi. Ia menyala dengan kebenaran surga dan akan abadi selamanya.
Surgalah yang menuntunku terbang bersama sayap-sayap cinta, walau panah dan tombak cinta melukai sayapku, bagaimana mungkin aku akan melepaskan diri, sedang surga telah menunjuk dan mengilhamkan cinta padaku. Hati ayah Syed Omri semakin sedih, hidupnya terasa hampa, tiada lagi harapan yang tersisa. Setelah ibadah haji selesai, ia segera pulang ke Hijaz. Lelaki itu seperti kehilangan kekuatan untuk mendinginkan bara dalam hatinya. Sirna sudah semua, tiada lagi pelipur lara di hati. Cahaya yang dia banggakan telah berubah menjadi kegelapan, mimpi telah menjadi bayang-bayang mengerikan.